orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah yang telah merayakan terus itu nak Muharram kan orang-orang Syiah itu merayakan kesedihan. Mereka itu merayakan kesedihan. Mereka datang ke tanah Karbala, kemudian oleh tokoh-tokohnya, oleh imamnya diperdengarkan syair-syair yang memuji-memuja Sayyid Husain dengan sedemikian rupa, ngantos ternyuh, ngantos napa niku bentuk pedang atau napa sampai dilukai dirinya sendiri. Jadi kita pencawarna nih, kita ngegemipun apa? Asyura. Nah, maka atas peristiwa tersebut, tatkala Nabi ke Madinah, Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, mengapa hari ini orang-orang Yahudi berpuasa? Tanggal 11 Muharram nih Bapak Ibu, Yahudi sami berpuasa 11. Karena apa? Karena Yahudi ingin mengenang, menyanjung, membahagiakan diri atas peristiwa disalurkan Nabi Musa alaihissalam atas kejaran Fir'aun. Maka mereka wujudnya syukur mereka dengan berpuasa. Namun setengah dinten Bapak Ibu siapipun tanggal 11 Muharram tok niku. Teras Nabi dawuh wa nahnu ahaqqu minhu. Dan kita wahai para sahabat, justru kita semua ini lebih berhak untuk berpuasa tanggal 10 Muharram daripada orang-orang Yahudi. Nah, teras ya Nabi, kalau begitu nanti kita sama harinya berpuasa dengan orang-orang Yahudi Nasrani tanggal 10 Muharram juga. Lalu untuk membedakannya bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, dawuh, hendaklah kalian berpuasa 2 hari. Dan merayakan berpuasa 2 hari niku bisa saged siang Tasu'a niki tanggal 9 Muharram sareng Asyura 11 Muharram. Napa ten riwayat sanesipun ada yang mengatakan bisa tanggal 10 dan juga tanggal 11. Terus ingkang paling pokok Asyuranipun supaya kita tidak tasyabuh, kita tidak sama dengan Yahudi Nasrani, maka ditambahi 1 hari lagi. Liyukhaliful bilad Yahud wan Nasara, supaya kita berbeda dari Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu, menawi sakniki dinten Ahad tanggal 1 berarti nginjang tanggal 9 pun dinten Senin. Senin beda nginjang. Sareng tanggal 11 pun dinten Selasa. Niku kita siap-siap niku Bapak Ibu. Siap-siap setunggal minggu mulai. Sareng dinten mulai, polong dinten mulai nggih. Kita siap-siap apa berpuasa. Berpuasa Tasu'a supaya kita berselisih dengan Yahudi dan Nasrani, berpuasa Asyura karena ini adalah puasa yang terbaik setelah berpuasa Ramadan. Nah, pahalanya pun ahtasibu liyukaffiras sanah al-madiyah. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berpuasa tanggal 10 Muharram ini akan diampuni dosa-dosa 1 tahun. 1 tahun yang akan datang apa 1 tahun yang telah berlalu. Pahalanya pun kita berpuasa Asyura. Dan inilah wujud atau bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan kita menghormati peristiwa-peristiwa agung yang telah terjadi di masa-masa lampau. Jamaah yang kami muliakan, itu peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Terus enten melih Bapak Ibu, peristiwa diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh kaumnya dari banjir bandang. Dalam Al-Quran menawi Nabi Nuh wonten asmanipun surat Nuh. Surat Nuh niku teng juz 29 teng pertengahan.
pertengahan ingkang awal, pertengahan ingkang paling akhir saking pertengahan awal niku surah Nuh. Ba'donipun niku surah Al-Jin. Terus, tetapi Bapak Ibu, cerita Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak anaknya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memasuki kapal. Ini dimuat boten ing dalam surat Nuh malah. Di surat sanesipun. Yang menika ing dalam surat Hud. Ing dalam surat Hud. Ayat 25 sampai ayat ke-49. Hampir 25 ayat. Berarti ini 24 ayat. Niku ada hampir satu lembar setengah nih. Satu lembar setengah ini mengisahkan secara detail bagaimana Nabi Nuh alaihi salam saat itu sudah terjadi banjir bandang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Gusti Allah sampun ngutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ini perjalanan dakwah Bapak Ibu nggih. Jalan dakwah niku 1000 tahun kurang 50. Terus pinten tahun? 150 tahun. Niki dakwahipun Nabi Nuh alaihi salam. 150 tahun berdakwah mengajak kaumnya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang beriman sangatlah sedikit. Enten kita niku namung pinten? 8 dosa 3 nomor 8 dosa sekawan. Lah kita nak 150 dibagi 8 dosa 3 niku pinten? Terus berapa puluh tahun sekali itu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan teman hanya satu Bapak Ibu. Gitu. Berapa puluh tahun sekali berdakwah Nabi pikantuk rencang setunggal. Tapi kita tetap terus berdakwah, tidak pernah berhenti dari berdakwah. Mboten kok kancane sithik njuk terus males terus rutun mboten. Terus istiqomah itu Nabi, jangan kami dengar. Tetap istiqomah, tetap berdakwah, tetap mengajak kaumnya. Niku nak teng surat Nuh niku. Wajalu asamiyahum fi adani mastakshaw fi abahum wa asar wastakbaru istikbar. Niku jalu asamiyahum kaumipun Nabi Nuh. Padahal kaumipun Nabi Nuh adalah kaum terbanyak. Karena dalam sejarah disebutkan kaum Nabi Nuh ini kaum yang terbanyak. Terus menawi sakniki wonten zaman pripun engkang berbangga dengan jumlah yang mayoritas yang sangat banyak. Mboten usah gumun Bapak Ibu. Rumiyin kaum Nabi Nuh alaihi salam nggih pun wonten yang berbangga-bangga dengan jumlah yang mayoritas yang banyak. Kaum Nabi Nuh jumlahnya pun mayoritas. Tetapi niku dipun ajak masuk Islam tidak. Malah mereka menutupi jalu aswabiyam fi adanihim. Telinga-telinga mereka ditutupi dengan aswabi ini kok jari-jari nih Bapak Ibu. Dia ditutupi ngeten ya, ditutupi supaya tidak mendengar dakwah Nabi Nuh. Cuma wa asar wastakbar istikbar tidak hanya itu. Niku dipun selimuti meleh nggih. Enten kain betul kain dipun selimutaken supaya tidak melihat. Boten mireng dakwahipun Nabi Nuh, tidak melihat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Pun berarti pripun Nabi Nuh dakwah nak kana sebenarnya Bapak Ibu. Ini tetap disampaikan. Nabi Nuh ini da'utu qaumi laila wa nahar. Ya Allah, aku telah berdakwah mengajak kaum ini siang dan malam tanpa henti. Ratusan tahun mengajak kaumnya berdakwah siang dan malam. Boten kok siang dipun ngagem dakwah dalu dan istirahat boten. Siang berdakwah dalu nggih tesih berdakwah. Ajak supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekedhik sangat yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Ngantos napa Bapak Ibu? Putranipun mawon ingkang asmanipun Kan'an. Riwayatin akhar Kin'an. Dan ingkang nyebut Kan'an ingkang anten mufasir sanes ingkang dikatakan Kin'an ngagem kasrah. Tapi umumipun ngagem Kan'an ngagem fathah. Niku putranipun mawon
tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Padahal putra Nabi, Bapak Ibu. Mestinya pun anak putranya pun Nabi, mestinya pun ya harus mengikuti Nabi. Terus kita tidak bisa menjustis, menjustis mengadili. Wah, ini kok putranya pun Pak Ustadz, mestinya pun kita harus soleh, gitu. Putranya pun Pak Ustadz kok boten soleh. Putranya pun ahli parenting kok malah membutuhkan parenting, itu misalnya pun gitu. Kita kembalikan lagi kepada yang dahulu-dahulu. Nabi Nuh alaihissalam putranya pun mawon tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam, Bapak Ibu. Nabi Lut alaihissalam ini kaum Sodom gitu. Nabi Lut alaihissalam nggih sami niki putripun sinten? Garwanipun piyambak. Ini juga lebih dekat. Istrinya sendiri, Bapak Ibu. Tidak mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Nggih celaka juga. Ya sejak itu Nabi Agung Muhammad SAW ini paman-pamanipun nggih Abu Jahal, Abu Lahab nggih sami nggih jika tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya memang hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menawi dereng dipun kesangan dening Gusti Allah pingantuk hidayah dereng pikantuk hidayah. Usaha kita hanya mengajak, usaha kita menyampaikan. Perkara seseorang tersebut pikantuk hidayah napa dereng niku kersanipun Gusti Allah. Kita tidak bisa memaksakan kedah pengen hidayah. Ini tidak bisa. Ya kita doakan terus, kita doakan supaya apa? Mendapatkan hidayah. Kalau mulai zaman kami Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya, mengajak keluarganya supaya naik ke atas kapal. Wafaratan niku teng surat Hud ayat selangkung dumugi sekawan dosa sama niku. Dipun kisahkan Nabi Nuh alaihissalam niku membuat kapal kami Bapak ratusan tahun kapal itu dibuat dan kapal ini dibuat di atas gunung. Di atas gunung kapal itu dibuat kan mesinnya pun damel kapal di pinggir pantai. Ini tidak Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Maka sudahlah kaumnya itu yang tidak mau percaya langsung menganggap Nabi Nuh ini kayaknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kok gimana musim ketiga tanggal kapal. Lalu kapal datang di pinggir gunung. Ya ini bagaimana Nabi Nuh ini? Itulah seperti itu diceritakan lagi nonton Bapak Ibu. Kenapa kok kaumnya menutup telinganya? Karena kalau dulu dari kakeknya itu bilang ke bapak, ke anaknya, nah itu ada orang di sana kalau orang itu berbicara jangan didengarkan, ditutupi saja telingamu dengan jari-jarimu. Itu sudah sejak kakek punya itu mengajarkan supaya apa? Menutupi telinganya dengan jari-jari. Itu sampai turun temurun. Karena pesan kami, jalan pun anak cucu cicitnya ini sudah diajarkan supaya tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tetap Nabi Nuh tetap berdakwah. Dan itu pas terjadinya banjir. Waktu itu banjir itu mboten namun saking langit Bapak Ibu. Kan nak Jawa niku saking pundi. Kalau Jawa dari nanti air lautan diangkat. Iman gitu saya. Mungkin terjadilah hujan gitu. Nah, niki Jawa pun ya saking langit awan kok nggih Jawa. Niki saking bumi wafaratan lho. Tanur niku kita tunggu-tunggu niku Bapak Ibu. Niku tunggu-tunggu milik kaum Nabi Nuh niku mengeluarkan air. Mesinnya pun tunggu niku mengeluarkan api gitu. Gambar masa sih gitu. Keluarnya api tapi tidak waktu itu terjadinya banjir dari tunggu-tunggu itu juga mengeluarkan air. Ngantos terus sak donya niki banjir Bapak Ibu. Masya Allah. Kila dimunsebutaken ngantos pinten-pinten arba'ina yaum. Ngantos kira langkungipun sekawan dosa dinten. Banjir terus. Ampun berarti leres tak menawi kok lautan lebih banyak, lebih luas daripada daratan.
Amargi rumiyin daratan pernah terendam oleh air bah, banjir. Kemudian airnya menyusut. Nah, nyusutnya niku pastawat alal judi. Nabi Nuh alaihissalam ini singgah di bukit Judi. Nah, singgahnya Nabi Nuh alaihissalam di bukit Judi beserta kaumnya ini terjadinya harinya tanggalnya 10 Muharram. Inilah peristiwa-peristiwa yang besar. Peristiwa-peristiwa yang besar terjadi waktu itu, dan inilah kegembiraan kita umat Islam. Kita senang bunga, gembira, karena nabi-nabi telah diselamatkan dari musuh-musuh. Terus Bapak Ibu, nah niku wau ingkang sampun seneng-senengipun, ingkang gembira-gembiranipun. Di bulan yang sama juga terjadi peristiwa yang memilukan di dalam sejarah Islam. Gara-gara apa Bu? Kekuasaan politik. Gara-gara kekuasaan telah menghilangkan pandangan, telah menjadikan seseorang ini khilaf. Sinten niku? Syahidipun cucunipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah Husain, Sayyid Husain. Husain bin Ali. Ingkang tesih viral nggih. Aslinipun napa nasab-nasab niku Bapak Ibu kita sandaraken menawi nasab umat Islam. Menawi nasab umat Islam kita sandaraken kepada bapak. Nasab itu umat Islam bersandar kepada bapak, bukan bersandar kepada ibu. Kebalikannya dengan orang-orang Yahudi. Menawi nasab-nasab orang Yahudi ini sandarnya kepada ibu, bukan kepada bapak. Ini sampun benten Bapak Ibu nggih. Sampun benten dari awal mulanya nasab sampun benten. Nah, kalau kita urutkan secara nasab, kan Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib niki mboten wonten ingkang ngantos ageng Bapak Ibu. Sedaya niku putranipun sampun dipun timbel dening Gusti Allah tatkala masih kecil. Niku ngantos teng surat Al-Kautsar ayat kaping 3 niku inna syani'aka huwal abtar. Tatkala orang-orang musyrikin kafir menuduh Nabi, nasab Nabi adalah terputus nasabnya. Karena putra-putra Nabi tidak ada yang sampai besar. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang membenci kepada wahai Muhammad, mereka adalah orang-orang yang nasabnya terputus. Wonten napa hikmahipun Bapak Ibu? Putranipun Kanjeng Nabi sampun dipun pundhut nalikanipun alit. Bisa kita bayangkan, misalipun kok putranipun Kanjeng Nabi sampai ageng, kok mboten dados nabi pripun Bapak Ibu? Nah, itulah hikmahipun. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW ini nabi yang terakhir, khatamin nabiyyin wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Tidak hanya cincin para nabi atau nabi yang terbaik, tidak hanya itu, tetapi penutup para nabi dan rasul. Boten wonten tambahan nabi melih. Nah, nabi-nabi palsu ada yang ngaku-ngaku nabi nggih. Mboten tok jaman sakniki Bapak Ibu, wong Kanjeng Nabi tesih gesang. Wis salah mangkat niku sampeyan ngaku-ngaku nabi. Terus sampun gumun melih nek jaman sakniki kok wonten ingkang ngaku nabi. Wong nggih sampun wonten. Ini kejadian lama yang terulang. Nah, ini Bapak Ibu kita mboten menah ingkang permasalahan Habib ini sampun diselesaikan kepada orang yang ahlinya. Yang kita bersedih Bapak Ibu adalah meninggalnya Sayyid Husain, cucu Nabi Husain. Ingkang sampun diberi isyarat dening Gusti Allah melalui Nabi. Nabi tatkala mencium Hasan ini mencium bibirnya, tatkala mencium Husain mencium lehernya. Ini sampun nonton isyarat nih. Nabi sudah diberi isyarat bahwa nanti di akhir zaman Hasan ini akan meninggal, yang akan dirajul, dan Husain meninggalnya akan dibunuh. Sedihnya luar biasa Bapak Ibu. Wonten pundi? Wonten tanah Karbala, wonten Iran mriku.
niku orang-orang Majusi, orang-orang Persia Bapak Ibu. Kenapa betul-betul menghormati daripada Husain? Konon karena ada masih, kalau tidak salah nih, waktu itu nikahnya itu dengan keturunan Kisra Persia, keturunan raja-raja Persia, istri daripada Husain itu. Ya, terus orang-orang Persia, Majusi ini, orang-orang Iran zaman dulu itu sangat menghormati rajanya, Kisranya, sehingga cucu Nabi Husain ini betul-betul dihormati oleh orang-orang Persia karena beristrikan keturunan raja. Sebetulnya itu yang menjadikan begitu dimuliakannya. Tapi Bapak Ibu, asmanipun tanah Karbala niku dipun ngendikaken nggih. Karbala niku saking kalimat karbon. Dzalika karbon. Karbon niku manganipun kesusahan. Terus to mriku tanah kesusahan. To mriku ahli nujum, dukun-dukun anisian saking kathahipun Bapak Ibu. Makanipun para nabi rasul niku tidak mau mereka kok berlama-lama di tanah Karbala. Karena banyak kerusuhan di sana, banyak bencana di sana. Awalipun katusnya dipun penggal kepenanipun, tapi konon masih bisa berbicara dan mengislamkan seorang pendeta di Bapak Ibu. Dan apa Bapak Ibu? Maaf ya tadi menyinggung. Kan bisa niku Islam niku sangat erat dengan orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah yang telah merayakan terus niku nak Muharram ngeten. Orang-orang Syiah itu merayakan kesedihan Bapak. Mereka itu merayakan kesedihan. Mereka datang ke tanah Karbala, kemudian oleh tokoh-tokohnya, oleh imamnya diperdengarkan syair-syair yang memuji-memuja Sayyid Husain dengan sedemikian rupa. Ngantos ternyuh, ngantos napa niku betul pedang atau napa sampai dilukai dirinya sendiri. Karena apa? Bagi mereka itu menunjukkan bahwa itulah merayakan bagaimana syahidnya Sayyid Husain tersebut. Engkang dipun kenal peristiwa Husainiyah. Peristiwa Karbala, peristiwa Husainiyah. Terus Bapak Ibu, sebetulnya mboten kok dilarang berhajatan di bulan Muharram sura niki, mboten kok pengen kena supaya takut tidak terkena bala nggih, mboten. Aslinipun niki kita sebagai penghormatan juga. Penghormatan di saat bulan Muharram ini kita menghormati bahwa umat Islam pada Muharram ini pernah berduka dengan meninggalnya sahabat Husain, cucu Nabi. Tidak yang lain. Boten konten istilah nopo. Kita nanti kalau hajatan di bulan Syuro nanti bisa kena balahi. Kalau pernikahan di bulan Syuro nanti pernikahannya tidak langgeng. Senes atas tiga baik mungkin. Kalau tidak larangan membangun rumah, larangan pindah rumah dan sebagainya, niku sebetulnya tidak ada. Sudah, kita hari-hari yang pernah kita jalankan seperti biasa di bulan Muharram ini, di bulan Syuro ini kita juga seperti biasa, sama dengan bulan-bulan yang lain. Baiklah bulan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bapak Ibu, kita hilangkan kesyirikan, tahayyul, bid'ah dan khurafat yang terjadi pada orang tua kita Jawa dulu, kok yang masih ada hari ini kita hilangkan. Kita hilangkan dan kita purifikasi nih. Kita kembali ke yang asli bahwa inilah ajaran Islam yang murni, ya. Bahwa kita akan hajatan, kita akan bangun rumah itu tidak apa-apa. Karena itu tidak ada larangannya. Seandainya pun tidak membuat hajatan, ini apa? Rasa wujud takdim kita bahwa kita pernah berduka dengan meninggalnya sahabat Husain cucu Nabi. Demikian Bapak Ibu. Pasangan nggih, jam itu nggih. Alhamdulillah nih, cekap nggih. Janipun tasik kathah kisah sanesipun nggih. Ingkang menunjukkan kebahagiaan dan kesedihan, tapi kesedihan satu, kebahagiaannya banyak. Oh nopo dimenangkan yang sedih, dikalahkan, dimenangkan yang senang, dikalahkan yang sedih. Semanten nama batin Bapak Ibu. Mengenai pertanyaan, saya nggak tahu. Cekap nggih, enten pengumuman boten iki saking Bapak Haji Haryanto. Semanten nama batin matur nuwun sanget ugi pangapunten. Mugi-mugi bagaimana dalam mata saya insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.